Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Yeni Indriani dengan NIM 9321308192, 2. Aninda Dewi Sekar Putri dengan NIM 9321309193, 3. Nur Lailatul Kasanah dengan NIM 9321311119. Mata kuliah Masailul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asy'ari MHI. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi yang bertemakan penggunaan alat kontrasepsi. Pengertian alat kontrasepsi. Kontrasepsi terdiri dari kata kontra yang artinya mencegah atau melawan dan konsepsi yang artinya bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga terjadi kehamilan. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya alat kontrasepsi ialah alat yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk pencegahan terjadinya kehamilan dengan menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur sehingga tidak terjadi yang namanya pembuahan dalam rahim. Yang kedua, ada macam-macam alat kontrasepsi. Dilihat dari segi cara kerjanya, kontrasepsi dibagi menjadi dua macam, yakni kontrasepsi tradisional dan kontrasepsi modern. Yang pertama ada kontrasepsi tradisional, terdiri dari beberapa macam. A. Azal. Dalam usaha menunda kelahiran anak, bisa dengan azal. Hukum pemakaian kontrasepsi berupa azal yaitu boleh tidak menyebabkan kemandulan secara permanen. Yang B. Kalender. Tidak ada satupun hadis yang melarang kontrasepsi dengan melihat kalender. Oleh karena itu, hukumnya adalah boleh. Yang ketiga, suhu badan basal. Kontrasepsi ini hukumnya boleh karena tidak menyebabkan kemandulan permanen sama sekali. Yang D. Lendir serviks. Pemerintah perlu mendukung upaya ini karena dengan melakukan kontrasepsi ini akan menjaga stabilitas negara dalam hal populasi penduduk yang ideal. Selanjutnya ada yang D. Yang E. Sintotermal. Hukum penggunaan kontrasepsi ini menurut perspektif Islam adalah boleh. Yang kedua, kontrasepsi modern. Yang A. Kontrasepsi hormonal. B. Ada suntik. Yang C. Alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Yang D. Ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Kontrasepsi jenis ini boleh dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. Yang E. Ada pil. Penggunaan obat pil ini sebagai kontrasepsi hukumnya boleh karena tidak menyebabkan kehamilan yang permanen juga. Yang F. Ada sterilisasi, tubektomi atau vasektomi. Vasektomi dan tubektomi hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Nah, yang terakhir ada kondom. Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi dihisoskan terhadap azal karena punya ilat berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil atau menghamili. Yang ketiga yaitu kontrasepsi dalam pandangan Islam. Ada dua hal yang harus diketahui mengenai perbedaan penggunaan alat kontrasepsi dengan jelas, yakni menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran berarti mencegah kehamilan untuk selama-lamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan. Pada permasalahan yang kedua, yakni membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran dengan jalan mensterilkan rahim dan pengangkatan rahim dengan tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka hal tersebut telah jelas keharamannya, kecuali pada keadaan di mana seorang wanita terkena kanker ganas atau semacamnya pada rahimnya dan ditakutkan akan membahayakan keselamatannya, maka insya Allah hal ini tidak mengapa. Berikut beberapa alasan yang diperbolehkan untuk melakukan penundaan kehamilan, yaitu yang pertama, seorang wanita tertimpa penyakit di dalam rahimnya
atau anggota badan yang lain sehingga membahayakan jika hamil. Yang kedua, jika sudah memiliki anak banyak sedangkan istri keberatan jika hamil lagi, dengan niatan untuk memberikan pendidikan usia dini bagi anak sampai siap untuk hamil kembali. Yang keempat yaitu hukum menggunakan alat-alat kontrasepsi. Adapun menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan baik pada pria maupun wanita dengan persetujuan ataupun tidak dengan motivasi agama atau lainnya, maka hukumnya haram dan para ulama sepakat mengharamkannya. Contoh yang diharamkan adalah pemutusan saluran sperma dan pemutusan saluran telur. Anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan tidak berarti agar keluarga muslim mendapatkan anak setiap tahun. Karena kalau kita konsekuen terhadap pengajaran Islam, maka minimal seorang muslim mendapatkan anak setiap 3 tahun. Karena setiap bayi yang dilahirkan ada hak untuk disusui selama 2 tahun, dan begitu juga seorang ibu punya hak untuk istirahat. Jika dipahami secara baik, maka Islam mengajarkan perencanaan yang matang dalam mengelola keluarga dan mengaturnya dengan baik. Dalam konteks inilah KB diperbolehkan. Sedangkan upaya pembatasan keturunan secara massal dalam skala sebuah umat, maka hal tersebut diharamkan. Diharamkan untuk dipromosikan apabila memaksa dan diharamkan untuk menerimanya.